Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan materi tentang mendemonstrasikan hubungan konsep zakat, wakaf, dan keadilan distributif. Next. Oke, kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Diki Hasbi Hasyadiki dengan NIM akhir 104. Saya Sabila Rampiasmah dengan NIM akhir 110. Saya Nabila Dwi Ramadhani dengan NIM akhir 119. Oke, latar belakang dari materi ini yaitu berupa zakat dan wakaf ialah 2 instrumen penting dalam Islam yang berperan strategis untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, zakat, yaitu berfungsi sebagai mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Sementara wakaf itu menjadi alat keberlanjutan untuk mendukung kemajuan jangka panjang, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya. Kemudian, prinsip ekonomi Islam yaitu berupa keadilan distributif, di mana keadilan distributif itu sendiri ialah menekankan pembagian sumber daya yang adil dan merata untuk memenuhi kebutuhan dasar dari semua individu. Islam sebagai sistem yang komprehensif juga menawarkan solusi dalam membangun sistem ekonomi yang adil melalui zakat itu sendiri khususnya, yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu kaum lemah, serta wakaf itu untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Next. Nah, kemudian kami merumuskan masalah dalam materi ini dibagi menjadi 6 bagian. Pertama yaitu pengertian zakat, kemudian pengertian wakaf, pengertian keadilan distributif. Yang keempat, zakat dan wakaf dalam mendukung keadilan distributif. Kelima, penerapan konsep zakat dan wakaf dalam dunia kontemporer untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Dan kemudian yang terakhir berupa fatwa-fatwa MUI yang mendemonstrasikan hubungan konsep zakat, wakaf, dan keadilan distributif. Next. Selanjutnya itu ada pengertian zakat. Zakat adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada pemberian harta secara sukarela untuk dimanfaatkan dalam kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat dengan ketentuan harta tersebut tetap terjaga dan tidak boleh diperjualbelikan. Wakaf juga dianggap sebagai salah satu amal jariah di mana pahala terus mengalir selama harta tersebut memberikan manfaat. Next. Yang pertama itu ada bagi setiap muslim yang memenuhi syarat zakat adalah wajib hukumnya. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan hal ini. Beberapa di antaranya adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60. Selain itu Rasulullah juga bersabda, Islam dibangun atas 5 hal, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Yang kedua itu, zakat memiliki banyak tujuan dan hikmah. Yang pertama itu ada mensucikan jiwa dan harta. Kedua itu mau pemerataan ekonomi. Yang ketiga itu membangun solidaritas sosial. Yang keempat itu mengurangi kemiskinan. Yang kelima sebagai investasi akhirat. Selanjutnya itu ada Fatma MUI-nya nomor 23 tahun 2000 tentang zakat yang menegaskan kewajiban membayar zakat untuk mendistribusikan kekayaan kepada mustahik guna mengurangi ketimpangan sosial. Next. Jenis-jenis zakat yang pertama itu ada zakat fitrah, zakat yang harus dibayar oleh setiap muslim sebelum hari raya Idul Fitri. Yang kedua itu ada zakat mal atau harta, zakat yang dikenakan pada harta benda yang dimiliki oleh seorang muslim seperti uang, emas, perak, ataupun senilai 2,5 gram bahan makanan pokok, hasil pertanian, ternak, dan perdagangan barang tambang dan temuan, pendapatan atau pekerjaan. Bill, pause dulu, Bill.
Lagi. Elah. Lagi Nabil lu ngapain sih pakai salah slide? Ya udahlah. Goblok. Tai, Udah di pause. Udah di pause. enggak. Yaudah lanjut aja. Tengah editnya tengah-tengah dong. Apa? Lu editnya tengah-tengah. Editnya tengah-tengah. Iya, potongnya tengah-tengah. Ya, lanjut. Ini udah di screen recorder juga. Lagi gue post. Lagian pakai salah slide. Elah, gue jadi ketawa. Capek. Yaudah, gak apa, yuk lanjut lagi nih. Itu udah di screen. Udah. Oke, satu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya itu ada golongan mustahik zakat. Yang pertama itu ada fakir, adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki penghasilan apapun. Miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua itu amal zakat, orang yang mengawasi dan membagikan zakat. Yang ketiga itu ada mualaf, individu yang baru menganut agama Islam atau yang membutuhkan dukungan untuk meningkatkan keyakinannya. Yang keempat itu ada rikob, adalah kata untuk seorang budak yang ingin memerdekakan diri. Dalam konteks kontemporer, ini dapat berarti membebaskan diri dari beban hutang yang berat. Yang keenam itu ada gorim, orang yang memiliki utang yang signifikan untuk kebutuhan halal dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh itu ada fisabilillah, individu atau organisasi yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, pendidikan, atau jihad. Yang terakhir itu ada Ibnu Sabil, adalah seorang musafir yang kehabisan bekal saat dalam perjalanan. Next. Selanjutnya itu ada kontribusi zakat terhadap kehidupan masyarakat. Zakat salah satu instrumen ekonomi Islam yang dimasukkan untuk menciptakan pemerataan kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan solidaritas sosial. Ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi yang hidup dalam kondisi ekonomi kurang mampu atau kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama itu ada mengataskan kemiskinan, yang kedua itu keadilan kekayaan, yang ketiga itu mengkontribusi pada peningkatan ekonomi, yang keempat itu menawarkan akses ke pendidikan, yang kelima itu menjaga kesehatan orang miskin. Next. Lalu selanjutnya ada wakaf. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, 2001 wakaf adalah pemberian harta untuk kepentingan umum yang manfaatnya terus berlanjut. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Abdurrahman Al-Jazari yang menekankan bahwa wakaf adalah tindakan penahanan harta untuk dimanfaatkan dalam kegiatan kebaikan termasuk pendidikan. Ibnu Khaldun bahkan menyebut wakaf sebagai salah satu pilar utama pendirian lembaga pendidikan di dunia Islam, seperti madrasah dan perpustakaan yang menopang pengembangan ilmu pengetahuan selama berabad-abad. Jenis-jenis wakaf, yang pertama ada wakaf ahli atau wakaf keluarga. Wakaf yang ditunjukkan untuk kepentingan anggota keluarga wakif. Setelah semua kebutuhan keluarga terpenuhi, manfaat wakaf ini bisa dialihkan untuk kepentingan umum. Yang kedua ada wakaf khairi atau wakaf sosial. Wah, ini wakaf yang langsung ditujukan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Yang ketiga ada wakaf tunai, sebagaimana dijelaskan oleh ulama kontemporer seperti Yusuf Al-Qaradawi. Wakaf tunai adalah wakaf berupa uang yang digunakan untuk investasi atau kegiatan sosial demi keberlanjutan manfaatnya. Lalu ada jenis-jenis wakaf. Yang keempat ada wakaf produktif, wakaf yang dikelola untuk menghasilkan keuntungan seperti tanah yang dijadikan lahan pertanian atau bangunan komersial. Lalu ada wakaf non-produktif, wakaf berupa aset yang langsung digunakan seperti tanah untuk pemakaman atau masjid tanpa menghasilkan pendapatan. Lalu ada syarat-syarat wakaf. Yang pertama, wakif atau pemberi wakaf.
Berakal sehat, memiliki harta secara sah dengan niat ikhlas. Lalu ada mauquf, harta yang diwakafkan, harta yang dapat dimanfaatkan, bukan barang haram dan dapat menyusut. Lalu ada mauquf alai, penerima manfaat wakaf ditentukan itu secara jelas, tidak untuk kepentingan pribadi. Lalu ada syigat atau ijab dan qabul. Syigat ini bisa berupa pernyataan lisan, tulisan, atau tindakan yang sah menurut hukum Islam. Seperti menyerahkan aset secara simbolis, syigat tersebut harus disetujui oleh pihak yang berwenang, baik pihak wakif maupun pihak penerima manfaat. Lalu ada kontribusi wakaf terhadap masyarakat. Yang pertama, peningkatan pendidikan. Wakaf digunakan untuk membangun sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya. Wakaf juga dapat menyediakan beasiswa bagi pelajar kurang mampu sehingga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua ada penyediaan layanan kesehatan. Dana wakaf sering dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit, klinik, atau layanan kesehatan gratis sehingga masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, ada pemberdayaan ekonomi. Wakaf produktif menjadi sumber pendapatan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan sosial. Yang keempat ada pengentasan kemiskinan dengan hasil pengelolaan wakaf, dana dapat disalurkan untuk membantu kaum duafa melalui penyediaan makanan, pelatihan keterampilan, atau pembangunan rumah layak huni. Yang kelima ada pembangunan infrastruktur. Banyak fasilitas umum seperti masjid, jembatan, dan tempat ibadah lainnya dibangun melalui dana atau aset wakaf. Yang keenam ada stabilitas sosial. Wakaf membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin dan mendukung kemandirian ekonomi, sehingga tercipta harmoni sosial yang lebih baik. Baik, kemudian poin yang ketiga yaitu keadilan distributif. Dalam ekonomi syariah, keadilan distributif memiliki dasar pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma ulama. Keadilan ini tidak hanya bertujuan untuk membagi kekayaan secara adil, tetapi juga bagaimana memastikan kesejahteraan umat dan menghindarkan ketimpangan sosial. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya distribusi dari kekayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, larangan riba, goror, dan eksploitasi ekonomi menjadi pilar penting untuk mencapai keadilan ini. Nah, di dalam ekonomi syariah juga, dalam keterkaitan dalam keadilan distributif, ada istilah namanya al-adalah atau ziyah. Dalam artian yaitu yang paling sering digunakan untuk merujuk secara spesifik pada konsep keadilan distributif, terutama dalam diskusi akademik dan hukum Islam. Kemudian pengertian al-adalah atau ziyah. Dari segi konteks umumnya yaitu al-adalah atau ziyah ialah pembagian kekayaan atau sumber daya secara seimbang di antara anggota masyarakat. Di sisi lain berdasarkan prinsip keadilan yang mencakup hak dan kewajibannya. Dari segi konteks ekonomi syariah ialah al-adalah atau ziyah berlandaskan nilai-nilai spiritual Islam seperti solidaritas, kasih sayang, dan penghindaran ketidakadilan. Mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf digunakan untuk mencapai distribusi yang adil. Next. Nah, ada 3 prinsip utama dalam al-adalah atau ziyah. Pertama yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi setiap individu memiliki hak atas kesejahteraan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial. Poin yang kedua yaitu pemerataan akses, di mana setiap anggota masyarakat diberikan peluang yang sama untuk memperoleh manfaat ekonomi, seperti pendidikan, pekerjaan, ataupun modal usaha. Yang ketiga yaitu pencegahan ketimpangan. Dalam artian di sini yaitu sistem distribusi harus menghindari penumpukan kekayaan pada segelintir orang atau golongan tertentu. Kemudian
Ya, kemudian ada poin perbedaan utama dalam perspektif umum dan syariah. Poin pertama yaitu dilihat dari dasar nilainya. Dari segi umumnya yaitu di sini materinya. Bentar. Ulang. Oke, berikutnya itu perbedaan utama dalam perspektif umum dan syariah. Poin pertamanya itu dasar nilai. Dari segi umumnya filsafat dan teori sosial ekonomi. Dan syariahnya yaitu berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan nilai spiritual Islam. Kemudian pada segmen pendekatannya, yaitu dari secara umumnya melalui pendekatan pasar bebas, kontribusi, dan kebutuhan. Dan dari syariahnya yaitu melalui instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan riba. Tujuannya yaitu secara umumnya itu keseimbangan sosial dan stabilitas duniawi, dan secara syariahnya itu untuk kesejahteraan dunia akhirat dan keberkahan hidup. Berikutnya yaitu kelebihan keadilan distributif dalam ekonomi syariah. Pertama yaitu mengurangi ketimpangan sosial. Dalam artian seperti mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yaitu di mana kekayaan didistribusikan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Kedua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ialah keadilan distributif yang memastikan bahwa semua orang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal dan pendidikan. Ketiga yaitu mengutamakan etika dan ekonomi. Menggunakan sistem ekonomi syariah melarang praktik seperti riba, koror, dan eksploitasi. Kemudian meningkatkan solidaritas sosial yang mengakibatkan keadilan distributif ini membangun rasa kepedulian antara anggota masyarakat, di mana yang kaya membantu yang kurang mampu melalui instrumen syariah. Yang terakhir yaitu berorientasi pada kesejahteraan duniawi dan akhirat. Next. Nah, di balik kelebihan tentu ada kekurangannya juga. Nah, di sini kekurangan keadilan distributif dalam ekonomi syariah yaitu ketergantungan pada kepatuhan individu, kemudian kurangnya implementasi optimal di berbagai negara, karena penerapan keadilan distributif seringkali terbatas oleh regulasi yang kurang mendukung atau infrastruktur yang belum memadai, terutama di negara dengan sistem ekonomi campuran. Yang terakhir itu kesenjangan dalam pemahaman dan praktikan. Next. Selanjutnya itu ada zakat dan wakaf dan mendukung keadilan distributif. Keadilan distributif adalah konsep yang berupaya memastikan pembagian sumber daya dan kekayaan secara adil sehingga setiap individu memiliki akses yang setara terhadap kebutuhan dasar dan peluang untuk hidup sejahtera. Dalam Islam, zakat dan wakaf menjadi dua instrumen utama untuk mendukung keadilan distributif. Keduanya memainkan peran signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial ekonomi, memperkuat solidaritas, dan menciptakan kesejahteraan yang merata. Next. Nabel, yang mana cu? Selanjutnya itu zakat distribusi kekayaan secara langsung. Yang pertama itu ada mengurangi ketimpangan sosial. Zakat berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, dengan menyalurkan harta dari golongan kaya kepada kelompok miskin. Zakat mengurangi kesenjangan antara keduanya. Yang kedua itu ada pemenuhan kebutuhan dasar. Dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer seperti pangan, sandang, dan papan bagi golongan kurang mampu.
ini membantu menciptakan jaminan sosial minimal bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga itu ada pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat dapat diarahkan untuk tujuan produktif seperti memberikan modal usaha, pelatihan kerja, atau pendidikan. Yang keempat itu ada mengurangi ketimpangan antar golongan. Distribusi zakat yang merata ini berbagai asnaf memastikan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang tertinggal baik dari segi kebutuhan material maupun spiritual. Next. Selanjutnya itu ada wakaf, membangun keberlanjutan dan kesetaraan akses. Yang pertama itu ada penyediaan fasilitas publik. Wakaf sering digunakan untuk mendirikan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah sakit, masjid, ataupun fasilitas air bersih. Fasilitas ini juga memberikan bahwa jangka panjang bagi masyarakat tanpa diskriminasi, menciptakan akses yang merata. Yang kedua itu ada wakaf produktif atau keberlanjutan ekonomi. Aset wakaf ini dikelola secara produktif seperti tanah pertanian atau properti komersial dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pendapatan ini digunakan mendanai program sosial seperti beasiswa pendidikan, layanan kesehatan gratis, atau proyek pengatasan kemiskinan. Yang ketiga itu ada mengurangi beban pemerintah. Dengan wakaf ini, masyarakat dapat sejahtera kolektif mendanai kebutuhan umum tanpa sepenuhnya mengandalkan anggaran pemerintah. Yang terakhir itu ada menjamin keberlanjutan manfaat. Wakaf bersifat abadi sehingga manfaat tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang, dan memastikan hal ini tuh distribusi bermanfaat yang adil dan lintas waktu. Next. Selanjutnya itu ada kolaborasi zakat dan wakaf untuk keadilan distributif. Yang pertama itu ada zakat fokus pada distribusi kekayaan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan pemberdayaan kelompok miskin. Kalau wakaf menyediakan solusi jangka panjang dengan menggunakan infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung pemerataan kesejahteraan. Contoh penerapannya itu kolaborasi ini adalah pembangunan lembaga pendidikan berbasis wakaf di mana operasional didukung oleh dana zakat. Lembaga ini memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, menciptakan peluang yang sama untuk individu. Next. Lalu selanjutnya ada keterkaitan antara prinsip keadilan sosial Islam, wakaf, dan zakat. Salah satu prinsip utama yang mendasari hubungan antar manusia dalam Islam adalah keadilan sosial yang menekankan pada pemerataan kesejahteraan, penghapusan kesenjangan sosial, dan perlindungan kaum lemah. Zakat dan wakaf adalah dua alat penting yang mendukung prinsip ini. Keduanya bekerja sama untuk menciptakan keadilan sosial. Yang pertama ada ideologi keadilan sosial Islam. Yang pertama ada pemerataan ekonomi untuk mencegah ketimpangan sosial. Yang kedua ada perlindungan terhadap yang lemah, orang miskin, yatim piatu, dan tertindas. Lalu ada tanggung jawab sosial. Orang yang memiliki harta lebih berkewajiban membantu orang yang kurang beruntung. Yang kedua ada zakat, alat untuk memelihara keseimbangan sosial dan ekonomi. Zakat adalah kewajiban ibadah finansial yang bertujuan untuk membersihkan harta benda dan membantu orang-orang yang kurang beruntung. Lalu ada yang mengatasi kemiskinan dan distribusi kekayaan. Yang ketiga ada wakaf dan keadilan sosial. Itu ada penyediaan fasilitas publik, keberlanjutan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Wakaf memastikan bahwa kekayaan yang disumbangkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi memberikan dampak jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada ketika zakat dan wakaf membantu keadilan sosial. Zakat berkonsentrasi pada kebutuhan langsung atau jangka pendek, seperti makanan, pakaian, atau melunasi hutang, sedangkan wakaf berkonsentrasi pada manfaat jangka panjang, seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau pembangunan infrastruktur. Lalu, menurut sumber dan sifat, wakaf adalah sukarela dan dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki harta untuk disumbangkan. Yang kelima ada keterkaitan antara keadilan sosial, wakaf, dan zakat. Ketiga elemen ini saling melengkapi dalam sistem keekonomi sosial. Zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, lalu wakaf sebagai instrumen pembangunan keberlanjutan, dan terakhir, prinsip keadilan sosial sebagai landasannya.
Lalu ada penerapan konsep zakat dan wakaf dalam dunia kontemporer untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Salah satu prinsip utama yang mendasari hubungan antara manusia dalam Islam adalah keadilan sosial menekan pada pemerataan kesejahteraan, penghapusan kesenjangan sosial, dan penglindungan kaum lemah. Zakat dan wakaf adalah dua alat penting yang mendukung prinsip ini. Keduanya bekerja sama untuk meningkatkan keadilan sosial. Yang pertama, zakat sebagai solusi langsung untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Ada digitalisasi pengumpulan zakat. Yang pertama itu dia bisa kemudahan akses, peningkatan kepatuhan, dan pengelolaan data mustahik. Yang B, distribusi zakat yang produktif. Itu ada modal usaha dan pelatihan keterampilan. Yang kedua ada wakaf sebagai solusi pembangunan keberlanjutan. Berisi tentang wakaf tunai di era modern yang berinvestasi secara produktif dan manajemen transparan. Lalu ada mengatasi kesulitan penerapan zakat dan wakaf di zaman modern. Yang A, kekurangan kesadaran masyarakat. Mereka melakukan kampanye pendidikan, pengurangan pajak bagi pembayar zakat dan pemberi wakaf. Yang B, ada pengelolaan yang kurang efisien secara modal usaha. Audit berkala yang dilakukan oleh lembaga independen memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi pembayaran zakat. Kemudian yang terakhir yaitu ada fatwa-fatwa MUI yang mendemonstrasikan hubungan konsep zakat wakaf dan keadilan. Jadi Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa untuk mendemonstrasikan hubungan antara konsep zakat, wakaf, dan keadilan distributif dalam lingkungan ekonomi syariah. Fatwa-fatwa ini berperan sebagai pedoman untuk melaksanakan prinsip keadilan sosial dan di mana zakat, wakaf, dan instrumen keuangan syariah lainnya juga dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan mengurangi kesenjangan sosial. Next. Nah, pertama ada fatwa MUI nomor 23 tahun 2000 tentang zakat gitu, di mana fatwa ini mengatur tentang kewajiban zakat yang merupakan salah satu instrumen utama dalam mencapai keadilan distribusi dalam Islam. Kemudian poin yang kedua yaitu fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau riba. Jadi di mana fatwa ini menjelaskan bahwa riba itu semua bentuk transaksi riba di dalam keuangan dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam ekonomi. Kemudian yang ketiga yaitu fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang wakaf uang. Jadi fatwa ini menjelaskan ataupun memberikan panduan tentang kebebasan wakaf uang yang memungkinkan uang bukan hanya barang atau tanah dapat diwakafkan untuk kepentingan umat. Yang keempat yaitu fatwa MUI nomor 7 tahun 2011 tentang sistem distribusi hasil usaha syariah. Di mana di dalamnya yaitu berupa mengatur tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam ekonomi syariah. Kemudian yang kelima yaitu fatwa MUI nomor 11 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat dan wakaf. Di dalamnya yaitu fatwa yang memberikan pedoman tentang pengelolaan zakat dan wakaf yang profesional dan transparan untuk memastikan bahwa dana zakat dan wakaf digunakan untuk tujuan yang tepat, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung keadilan sosial. Next. Nah, kesimpulannya yaitu zakat dan wakaf adalah kekayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang optimal, keduanya dapat mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan keseimbangan ekonomi secara berkelanjutan. Namun di sisi lain, tantangan seperti kurangnya kesadaran, pengelolaan yang belum maksimal, dan minimnya regulasi itu menjadi PR ataupun
yang perlu diatasi agar zakat dan wakaf dapat terintegrasi dengan sistem ekonomi yang modern untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.